Bapak Ibu sekalian, dalam menyusun EDM ini memang perlu ada prinsip-prinsip ya yang harus disadari oleh warga madrasah. Jadi EDM ini tidak bermanfaat kalau tidak mengikuti prinsip-prinsip ini. Misalnya yang pertama prinsip integritas ya. Artinya harus dilakukan secara jujur. Selain integritas harus juga objektif. Yang ketiga harus ilmiah pendekatannya. Artinya berbasis data. Kalau tidak dilakukan secara ilmiah atau berbasis data, maka hasil EDM ini nanti akan bias. Transparan, sangat penting juga. Akuntabel, dan datarannya terintegrasi dengan sistem-sistem lain yang sudah ada. Yang tidak kalah pentingnya juga harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Karena kalau EDM ini hanya dilakukan sekali, kemudian setelah itu nggak dilakukan lagi, nggak ada manfaatnya. Karena kita tidak tahu bagaimana perkembangan mutu madrasah dari waktu ke waktu. Nah, siapa yang melakukan evaluasi diri madrasah ini? Ya, jadi yang namanya evaluasi diri. Jadi kalau evaluasi diri berarti itu dilakukan secara internal. Nah, kita menyebut dilakukan oleh suatu tim yang disebut dengan tim penjaminan mutu madrasah. Jadi tim ini diputuskan oleh kepala madrasah, tidak diputuskan oleh pihak lain. Yang penting kriteria dari tim penjaminan mutu madrasah ini adalah yang pertama harus memiliki integritas. Ya, kalau tim ini tidak memiliki integritas, maka hasil dari EDM ini tidak akan bagus, tidak akan objektif. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anggota tim ini harus memahami konsep peningkatan mutu pendidikan. Yang terakhir, memiliki komitmen ya. Komitmen untuk meningkatkan mutu madrasah itu sendiri. Nah, anggotanya siapa saja ini? Anggota dari TPM ini, tim penjaminan mutu madrasah ini ya. Jadi kita mengharapkan sebetulnya tim ini ya minimum ada 8 orang begitu ya. Di sana terdiri dari kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, perwakilan dari komite madrasah, perwakilan orang tua siswa selain komite, ada juga yang mewakili yayasan bagi madrasah yang swasta, dan tentu saja untuk MTS dan MA atau MAK penting juga melibatkan siswa atau peserta didik. Nah, itu minimum 8. Boleh lebih dari 8 kalau misalnya memang diperlukan. Jadi, di sana nanti akan ada penanggung jawab, yaitu kepala madrasah, kemudian ketuanya, kepala madrasah harus menunjuk salah satu wakilnya, nanti ditunjuk juga sekretaris, yang salah satu juga wakil dari kepala madrasah, dan yang lain adalah anggota. Nah, anggota ini bisa saja Bapak dan Ibu sekalian nanti diberi penugasan. Ya, si A diberikan penugasan nanti melakukan evaluasi terhadap aspek ini. Si B juga diberi tugas untuk melaksanakan aspek yang lain dan seterusnya.